Mohon maaf, baik. Beliau bernama Dr. Misno SHI SEMEI MH, tempat tanggal lahir Cilacap 10 Mei 1979. Beliau merupakan de- dosen atau direktur dari Pasca Sarjana Institut Agama Islam Sahid Bogor, dan beliau juga merupakan direktur dari P3M STAI Serojul Falah. Di sini banyak sekali ya, Masya Allah, dari kurikulum vitae beliau, banyak sekali pengalaman dan pendidikannya, baik secara formal maupun non-formal. Baik, mungkin langsung saja, tadi sudah saya perkenalkan, langsung saja kita dengarkan, kita simak bersama-sama materi dari beliau hari ini pada Bapak Dr. Abdurrahman Wisnu, SHI, SEMEIMH, kepada beliau, saya silakan. Baik, terima kasih MC merangkap moderator ya. Saya panggil siapa nih? Anna Nafita Syairah. Baik, terima kasih Ibu dan Bapak sekalian. Alhamdulillah ya. Nah, mudah-mudahan kita bisa diskusi bersama ya. Nanti insya Allah ada beberapa kolega kami di Malaysia mudah bisa bergabung dan kita bisa nanti diskusi ya. Karena ini kan walaupun stadium general tapi konteksnya adalah penguatan penelitian Indonesia di kancah internasional. Sehingga kalau hanya dari Indonesia agak sayang juga gitu ya. Jadi harus ada dari luar seperti apa sih sebenarnya untuk istilahnya penguatan dan juga melaksanakan ya pelaksanaan dari collaboration tadi itu. Baik, izin saya mulakan. Mudah-mudahan sudah terlihat. Saya menggunakan PowerPoint as a background. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin habibana wa nabiyyana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu nurus samawati wal ard. Masalu nurihi kamishkatin fiha misbah. Al misbahu fi zujajah. Az-zujajatu ka'annahu kawkabun durriyun yuqadu min syajaratin mubarakatin zaitunah la syarqiyata wa la gharbiyah yakadu zaiduha yudhi'u walau lam tamsas hunar nurun ala nur yahdillahu linurihi may yasha wa yadribullahu al-amsala linnasi wallahu bikulli syai'in alim. Wa qala Allahu azza wa jalla aidan bismillahirrahmanirrahim alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir kalla saufa ta'lamun thumma kalla saufa ta'lamun kalla law ta'lamuna ilmal yaqin latarawunnal jahim summa latarawunnaha ainal yaqin summa latus'alunna yawma idin anin na'im. Wa qala Allahu azza wa jalla aidan al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Wa qala ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah. Wa fi riwayatin tawilah yakni khinama au yadlu alaikumul ana rajulun min ahlil jannah. Fakana Abdullah ibn Amr ibn al-As yuhaddisu annahu bata ma'ahu salasa layalin. Wa qala fi akhir riwayah jadi ma huwa illa ma ra'ait ghaira anni la ajidu fi nafsi ghillan li ahadin minal muslimin wala ahsuduhu ala khairin a'tahullahu iyyahu. Faqala lahu Abdullah ibn Amr hadhihi allati balagtu bik wa hiya allati la nutiq. Akhrajahu Ibnul Mubarak fi Zuhad. Amma ba'd fa nastaqal hadits kitabullah wa khairal huda hudan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Awalan aqulu lakum jazakumullahu khairan
ala khudurikum fi hadhihi qissah at-thayyibah wa fi hadzal yaumul ahad al-mubarak. Ana sa'idun jiddan hadzal yaum limadza li anna insyaallah taala fi hadzal yaum nurid an nabhas yata'allaq kaifa manhajul bahas khasatan fi tarbiyatil islamiyah wa aidan kaifa nahnul an masalan yakni laisa faqat fi Indonesia lakin fi alam al-islami. The first, let's thank to our God, Allah Subhanahu wa Ta'ala, is Lord of the world. Peace and praise to be constant to the last messenger, the true idol, Nabi Jina Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam, to his family, to his friend, also to all followers until to the doomsday. Brothers and sisters, ladies and gentlemen, thank you very much for your attention today. Extremely, I'm happy because today we not only talk about the research methodology, not only talk about the Islamic education, Islamic studies, but today how to preach the Islamic education, Islamic business, Islamic studies in the world. So the first thanks for our rector, Mr. Professor Ramlan Rosyad, Jazakallah khairan for your invitation today, and also to Ustaz Ahmad Haris and our moderator Ana Navita Syairah. Okay, today I will talk about not only in Indonesia, but inshallah after me, my friend from Malaysia will talk about how to or how we can collaborate in research, yeah, specifically in Islamic education. Of course, this is the Department of Islamic Education. Actually, I will speak in English or Arabic because it's, I think, international. So, but I love Indonesia and I'm Indonesia. Like our president said, our activities must speak in bahasa. I love bahasa. Hatur nuhun ka sadayana. Terima kasih Ibu Bapak sekalian yang saya hormati sekali. My inspiration nih Pak Ramlan Rosyad luar biasa sekali, my rector ya. Kemudian Pak Ahmad Haris dan juga moderator kita. Hari ini Ibu Bapak sekalian topiknya menarik. Kenapa? Karena kita bicara tentang bukan hanya penelitian, tapi langsung ke bagaimana mengembangkan how to collaborate with our academician in the world ya. Yang paling mudah ya Southeast Asia. I have also friend from Sri Lanka, from India, from Turkey, from Europe and other countries in the world of course ya. Baik Ibu Bapak sekalian, teman-teman semuanya, mahasiswa semuanya, hari ini adalah as we know the world is flat. So don't only if we have research or maybe community services in Bogor or Parung Panjang maybe ya, but we can collaborate with our maybe colleague from Thailand, for Cambodia, for Europe and other countries lah. Ya, baik Bapak sekalian. Nah, tadi sengaja saya awali dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Ini banyak kiai di sini ya. Dalam surat An-Nur ayat ke-35 ini mengingatkan kembali kepada kita tentang nurun ala nur, cahaya di atas cahaya. Dalam konteks ilmu pengetahuan atau riset metodologi atau penelitian, cahaya di atas cahaya itu adalah puncak dari sebuah kebenaran. Bagaimana kita mendapatkan cahaya di atas cahaya itu? Ya, kemudian juga yang selalu kita ingatkan kembali dengan tiga level dalam riset or Islamic research, yaitu mulai dari ilmu yakin, kemudian ainul yakin, sampai hakul yakin. Nah, ini adalah teori-teori terkait juga dengan bagaimana sebenarnya kebenaran itu bukan hanya langsung betul ahak al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin, itu betul, tetapi ada proses di sana. Makanya di situ ada dikatakan apa? Kalla lau ta'lamun ilmal yakin. Ada proses riset metodologi yang harus dikuasai ya, sehingga kemudian kita diingatkan juga dengan sebuah riwayat yang cukup panjang ini ya. Ini kalau boleh lihat itu terkait dengan kalau dalam riset metodologi itu disebut dengan participation action research, atau bisa juga menggunakan etnografi ya, bagaimana sebuah pengetahuan, sebuah kebenaran itu ingin dicari, ya, diteliti dengan metodologi yang benar. So why I talk the research methodology, because it's important for us
for a lecturer, for the student to now to understand about a research methodology specifically in Islamic education. Ya, ini menjadi hal yang sangat penting. Dan jangan lupa juga ya, ma yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin, ya. Bagaimana fakih dalam konteks pemahaman yang lebih luas lagi, bukan hanya not only to describe, but we have to analyze and develop. Yeah, how to develop the Islamic education as we are master in KKNI level 8 ya, di KKNI itu level ke-8 itu harus mampu how to develop Islamic education science, ya. Itu perlu dipahami sehingga ya harus semangat ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah, semangat dalam hal yang bermanfaat. Ini Masya Allah nih yang hadir ya. Tadi dari jam 7 lebih sudah ada yang hadir, kemudian juga semangat sekali untuk kita bagaimana mendapatkan ya setetes ilmu lah, kita bisa diskusi bersama. Saya pikir stadium general ini yang paling penting itu adalah bagaimana melakukan kolaborasi, mungkin terkait dengan persyaratan, kemudian juga apa sih yang kita bisa lakukan and do the best, langsung action saja ya. Baik, we talk about the phenomena in Indonesia. As we know today, our government ya, saat ini kita tahu terkenal sekali dengan istilah efisiensi ya. Efisiensi bagaimana ternyata juga berdampak kepada pendanaan dalam riset. Ini terlihat sekali banyak kampus yang kemudian menurunkan ukuran dari risetnya. Jadi jangankan adanya efisiensi, sebelum efisiensi saja ya perhatian terhadap riset, terhadap penelitian, terhadap hal-hal yang akan membuka cakrawala dunia itu masih kurang. Ya kalau saya suka dengan budaya, misalnya sekarang baru mulai ada lagi ya bagaimana pengembangan ataupun riset-riset dari misalnya Gunung Padang, misalnya juga peninggalan-peninggalan yang membawa kepada semangat kita untuk belajar, apalagi riset yang kaitannya dengan pendidikan agama Islam dan Islamic Studies. Sehingga ya keterbatasan dana riset ini seringkali menjadikan ya menjadi hambatan utama dalam pengembangan dari penelitian. Ya, ini baru satu nih, belum yang lainnya banyak, termasuk juga copy paste dan nanti ada ancaman AI tentu saja, gitu ya. Nah, tentu saja dari pendanaan yang terbatas ini, kemudian dampak penelitian itu menjadi rendah, ya. Tingkat sitasi. Nanti kita bicara tentang kebijakan ini ya. Saya yakin di Institut NIDA ini sudah membuat sebuah kebijakan bagaimana semua mahasiswa itu wajib untuk mensitasi karya dari dosen. Ya, baik itu dosen tetap ya di satu prodinya ataupun di secara umum di kampusnya. Jadi tingkat sitasi dan juga pemanfaatan hasil penelitian ini menjadi hal yang sangat penting. Why? Because the research is to describe and analyze and development problem in the institution, in the maybe society. Ya, jadi ketika kita bicara tentang penelitian, hasil penelitian kemudian ternyata tidak berbasis kepada permasalahan yang ada di masyarakat, ya akhirnya numpuk di library, numpuk di perpustakaan. Ya, atau mungkin adalah di Google Drive gitu ya, di repository tidak ada yang baca. Itu salah satu adalah mulai dari sitasinya dan juga pemanfaatan. Belum lagi if we talk about the industry. Ya, ketika kita bicara tentang industri, ya terutama industri kalau pendidikan berarti ya dunia pendidikan itu kurang relevan. Ya, ada gap antara riset yang ada di perguruan tinggi dengan kebutuhan yang ada di masyarakat. Misalnya di kampus masih penelitian masih bicara tentang misalnya kurikulum merdeka, masih bicara tentang misalnya kurikulum yang lama gitu ya. Padahal di masyarakat sekarang itu di Kementerian Agama sendiri sekarang sudah mengembangkan namanya kurikulum cinta gitu ya, berbasis deep learning. Nah, kalau kita masih mereka yang dulu gitu, aduh ini ketinggalan sekali, ada gap akhirnya gitu. Akhirnya perguruan tinggi itu tidak bisa menjawab dari permasalahan yang real yang nyata sekarang ini. Nah, kemudian juga selain itu tentu saja ada kesenjangan infrastruktur khususnya digital infrastructure.
ya. Bagaimana digital infrastruktur ini menjadikan kemudian kita itu mau mengakses Scopus harus bayar, mau mengakses tulisan kita yang diterbitkan di jurnal internasional harus bayar. Nah, ini juga agak sedikit kritik nanti terhadap mungkin international publication, ya. Seperti apa sebenarnya? Nah, mungkin saatnya juga kita harus berdikari, ya, berdiri di atas kaki sendiri, dalam artian ilmu itu dari kita, dari Indonesia, maksudnya Nusantara ini, ya, untuk manfaat masyarakat di Nusantara. Jangan sampai nanti ilmu kita menggunakan bahasa Indonesia, kemudian diterjemahkan ke bahasa Inggris, kemudian diterbitkan di luar negeri, kemudian ketika kita mau mengaksesnya harus bayar, ilmunya dibawa semuanya. Sama juga bahasa agak sedikit kasarnya itu adalah perampokan ilmu pengetahuan. Jadi kita senang nih publikasi kita tuh dipublikasikan di luar negeri, ilmu kita tuh habis semuanya dibawa ke sana, mereka semuanya tahu itu one perspektif, ya, satu perspektif. Di sisi lainnya mungkin memang itu menjadi sebuah kebijakan, tapi ini menurut saya menjadi hal yang sangat penting sebagai seorang akademisi. Oke. Nah, international collaboration ini menjadi sebuah kunci dalam peningkatan kapasitas. Tadi, kalau kita mulai dari berangkatnya saya dari sebuah kebijakan pemerintah, kemudian juga penguatan dari kualitas penelitiannya, ya. Jadi ini menjadi hal yang penting. Nah, berarti setelah itu baru bagaimana meningkatkan kapasitas untuk we can collaborate with the academician from the world, of course, ya. Nah, misalnya kita lihat, ya, ini tadi kan untuk Institut NIDA ini sudah membuat sebuah international conference, ya, udah second, ya, sudah yang kedua, ya. Ini luar biasa sekali, itu harus terus, ya, dikembangkan, kita sangat dukung sekali, ya. Kenapa? Karena sekarang sendiri saya belum yakin nih, ya, dosen-dosen terutama di PTKIS itu masih belum banyak yang punya akun BRIN. Ya, mungkin yang Litap Dimas oke lah gitu, ya. Yang BRIN termasuk juga mahasiswa paskanya nih, ya, sebagai seorang researcher, sebagai seorang peneliti. Ya, tapi kayaknya di Institut ini kayaknya udah nih, Nida kayaknya udah nih, ya, Pak Ahmad Haris, ya, untuk akun BRIN, ya, untuk penelitiannya. Nah, ini menjadi hal yang penting. Kenapa? Karena ya BRIN itu kan sebagai LIPI zaman dulu itu untuk bagaimana penelitian, ya, bagaimana penelitian, riset itu, apalagi kalau kita bisa mampu akses, itu biasanya kewenangan dari rektor ini, ya, untuk bagaimana bisa mengakses. Alhamdulillah kemarin juga saya ikut di Litap Dimas, ya. Di BRIN ini nanti harus disesuaikan nih, biasa dari Kementerian Agamanya baru dengan BRIN-nya. Maknanya bahwa kolaborasi lintas negara secara signifikan itu akan meningkatkan kualitas dan relevansi riset, ya, dan ini mendorong Indonesia menuju pengakuan global. Kemarin ada satu konferensi yang menarik ketika ulama-ulama dunia itu berkumpul, ternyata perwakilan dari Indonesia itu belum kelihatan, ya. Kenapa? Karena mungkin ya apa ya, selain zuhud juga mungkin tidak terlalu ingin show up gitu. Padahal dalam konteks dunia mestinya ulama-ulama Indonesia itu juga, atau cendekiawan lah lebih tepatnya, ya, cendekiawan Indonesia itu harus mampu tampil ke dunia. Dan bekalnya, of course, ya, we can speak in English or Arabic or maybe Chinese gitu, ya, untuk bisa kita betul-betul bisa go internasional, ya. Ini yang penting juga, yaitu penguasaan terhadap bahasa. Itu mau tidak mau harus bisa ngomong, ya, English, Arabic, China gitu, ya, dan mungkin bahasa yang lainnya, ya. Ini sebuah keniscayaan, ya, termasuk juga dalam writing, how we write the journal article on English dengan standar Scopus, itu kan menjadi hal yang harus, ya. Saya yakin ini generasi di bawah kita, ya, Pak Ustadz Ramlan, ya, dengan Rahmat Haris itu Englishnya sudah keren gitu, ya, baik si speakingnya ataupun juga writingnya, penulisannya, dan harus mau. Nanti pihak kampus juga harus menyiapkan bukan infrastruktur, tapi menyiapkan bagaimana kesempatan, ya, bagi mahasiswa itu untuk mengembangkan potensinya. Mungkin kalau di kampus itu berarti ada English Club, ada Mandarin Club gitu, ya, ada Arabic Club. Kemudian mereka kita bawa untuk bagaimana perlombaan-perlombaan di luar negeri itu dari awal, dari mulai S1, dan iklim riset ini yang paling penting nih. Ya, jadi kita lebih banyak ke internal nih. Ya, kami sendiri di Sojo Fala mencoba untuk bagaimana nih agar misalnya kalau untuk S2 ya hampir sekarang itu kayak semua kampus, ya. S2 itu semua mata kuliah itu pokoknya kalau mau dapat nilai A, maka
artikel jurnalnya itu dipublish minimal Sinta 4 atau 3. Kemudian kemarin juga ketika mau lulus cum laude terbaik maka harus terbit di Sinta 2. Itu sebuah ya formalitas. Satu sisi mendorong ya. Di sisi lain mungkin kadang ada beberapa karena apa jurnal juga menjadi sebuah industri ya. Akhirnya juga ada beberapa yang shortcut biasanya itu ya. Oke, ini menjadi hal yang penting tadi yang kita bisa lakukan. Nah, mungkin kita bisa lihat ya ada teman ini dari Universitas Diponegoro. Termasuk kalau di Bogor juga ada beberapa kampus sebenarnya, ya termasuk juga di Purwokerto juga, saya sebutkan yang negeri, yang swasta juga cukup banyak juga. Tadi kebijakannya itu adalah bagaimana ya kampus itu kemudian melakukan peningkatan kapasitas SDM dan wah ini karena saya kebetulan di LPPM di P3M pendanaan riset. Wah ini ada Pak Rektor nih luar biasa sih. Artinya kadang apa ya, ya walaupun tidak semuanya sebenarnya. Kalau saya juga sebenarnya lebih cenderung ke yang pertama, yaitu kapasitas SDM. Ya bagaimana dosen, kemudian mahasiswa itu betul-betul memiliki budaya meneliti gitu ya budaya meneliti. Misalnya saya mau tanya mungkin kemarin kan sudah ditutup untuk Annual International Conference on Islamic Studies Civil and Society ICIS. Ya alhamdulillah saya ikut lebih dari 10 kali di Bali, di Lombok, di Palu, di Palembang, Lampung, kemudian di Surabaya gitu ya. Besok itu di UIII ya di Depok. Saya kemarin mengirim 5 ya, ngirim 5 artikel. Ya, pertama ada teman dari UM, yang kedua dari MIC Singapura, kemudian juga ada teman dari Sri Lanka, yang 2 itu dari Indonesia. Ini juga nanti biasa kalau saya strategi seperti itu, ya. Jadi strategi saya itu ketika kita akan mengikuti ICIS atau International Conference yang ini betul-betul murni memang seleksi gitu ya, betul-betul murni seleksi. Jadi mau tidak mau kita harus kolaborasi. Ya, dengan Turki juga cukup banyak teman-teman di sana, di Brunei juga cukup banyak, kemudian juga Sri Lanka. Kalau Sri Lanka, kalau Turki kebetulan sebagian ada orang Indonesia dosen yang di sana. Kalau Sri Lanka, kemudian juga Eropa itu tadi bahasa itu emas gitu ya. Itu harus itu mau tidak mau gitu ya. Karena saya sering kali ngundang misalnya pembicara in English gitu ya, tapi mahasiswanya beberapa enggih-enggih aja gitu ya. Tapi nggak paham sayang juga gitu. Walaupun ya untuk latihan nggak apa-apa lah ya. Termasuk juga dalam bahasa Arab ya. Dalam bahasa Arab itu juga menjadi penting sekali. Misalnya kemarin itu kerjasama dengan Darul Hadis Yaman juga yang ngomong bahasa Arab tapi ya masih diterjemahkan gitu ya, masih diterjemahkan. Nanti next maybe we invite the lecturer from China, from Rusia gitu ya. Cina itu sendiri di Guangzhou dengan di misalnya di beberapa Uighur juga itu mereka akademisi itu cukup banyak sekali dan mereka sangat terbuka. Ada satu teman juga kemarin di Bogor juga melakukan kerjasama dengan apa Muslim Cina itu juga luar biasa itu ya. Itu karena sebuah negara raksasa lah nggak bisa dipandang remeh juga. Oke, ya jadi pertama itu kalau dari Diponegoro itu banyak sekali mulai dari sitasinya, peningkatan SDM-nya, kemudian juga pendanaan risetnya. Ya memang ini kalau bisa ya masalah itu di PT KIS kan memang agak cukup berat ya. Nah tapi yang paling penting itu adalah memang peningkatan publikasi. Satu sisi ya memang itu menjadi sebuah tren. Sisi lain kalau mau dikritik juga sangat mungkin sekali. Tapi intinya adalah meningkatkan citasi publikasi agar berdampak lebih luas. Ya, jurnal itu menjadi sebuah keniscayaan. Oke, kemudian tadi selain jurnal juga sebenarnya repositori sendiri dalam sebuah kampus itu menjadi satu bench satu brand ya untuk kampus itu bisa tampil lebih dulu. Sekarang dosen itu berlomba-lomba untuk mengupload dari penelitiannya dalam bentuk buku ya di repository dan itu free open access. Tujuannya itu apa? Tujuannya ketika ada orang lain itu akan melakukan penelitian, akan publikasi, akan menulis, dia akan lebih dulu dan dia bisa mengklaim dari apalagi kalau sudah memiliki haki dia akan mengklaim dan bisa menuntut secara hukum jadi duluan gitu ya. Oke, kemudian strategi digital dan open science, saya rasa ini menjadi sebuah keniscayaan bagaimana kebijakan dari open science. Maksudnya dorongan kuat untuk mengadopsi kebijakan open science sebagai kerangka yang menjadi kebijakan dari UNESCO. Ya, jadi semua ilmu terbuka.
Ya, ini satu sisi as a academician tentu saja gitu ya. Jadi sebagai akademisi ya. Kalau nanti ada unsur-unsur sedikit politik dan juga keamanan negara dan sebagainya, mungkin itu ada pengecualian gitu ya. Artinya open science itu semua sudah terbuka gitu ya. Kalau biasanya misalnya di repositori semua skripsi, tesis, disertasi itu di di ini ya, di open access semuanya itu ya. Nah, kenapa agar memang orang tuh tahu bahwa penelitian memang sudah dilakukan gitu ya. Kalau PTKS biasanya itu agak sedikit, aduh nanti kurang bagus nih ketahuan nih, apalagi kalau di Turnitinya lebih dari 25%, wah kayak ini ya udahlah, ini abstraknya saja yang ditaruh lah gitu. Yang penting ada penelitian tentang itu. Gitu ya, itu menjadi sebuah kebijakan saya rasa e-library, digital library itu menjadi sebuah keniscayaan. Kemudian infrastruktur digital ya ini kalau kita lihat dengan di NIDA ini dengan main NIDA-nya dengan perkembangan IT yang saya rasa itu sudah sangat luar biasa ya, tapi yang paling penting adalah infrastruktur digital. Jadi ke depan itu mahasiswa sih yang lebih dimanjakan gitu ya, artinya ketika seorang mahasiswa itu ingin mencari sebuah artikel jurnal level internasional Scopus itu sudah tersedia di genggamannya. Dalam bentuk repositori termasuk juga buku-bukunya dosen. Nah, ini memang agak sedikit mengancam industri perbukuan sih. Jadi kenapa? Karena sudah open access semuanya. Ya walaupun secara ini ya mungkin lebih kepada memang pengabdian dari dosen. Nah, jangan lupa juga kepemimpinan regional ya. Mudah-mudahan Indonesia ini diharapkan menjadi ya pemimpin regional ataupun ya internasional lah ya dalam teknologi digital di ASEAN yang ini nantinya akan menunjukkan komitmen terhadap inovasi dalam pembelajaran. Nah, oke, Ibu Bapak sekalian, mungkin ada satu hal yang penting nih ya. Jadi kenapa sih menjadi penting untuk istilahnya itu sebuah kolaborasi dan juga tadi ada digitalisasi. Karena dengan konteks seperti ini kan lebih mudah ya untuk kita bisa istilahnya itu bersama-sama kita melakukan kolaborasi secara online. Itu kan nanti akan lebih mudah gitu ya, sehingga kita bisa sama-sama betul-betul walaupun berjauhan tapi dengan mudah kita bisa melakukan berbagai penelitian secara online. Baik, nah di sini ada transfer ilmu. Nah, ini berarti mau tidak mau misalnya terkait dengan riset metodologi. Ya, riset metodologi kalau kita masih stagnan dengan misalnya bukan namanya, mungkin dari sisi perkembangan ilmunya ya, Profesor Dr. Suharsi Marikunto, kemudian juga mungkin Prof. Sugiono, kemudian buku-buku lama lah gitu ya. Nah, itu ya sangat disayangkan karena nanti state of art dari sebuah riset, dari sebuah science itu kita tidak dapatkan. Makanya sekarang yang tren dari sisi riset metodologi adalah systematical literature review, itu menjadi hal yang sangat penting untuk mencari bagaimana sebenarnya sudah sampai di mana penelitian yang ada. Ya, jadi jangan sampai ini kalau dalam pandangan saya itu kenapa negara-negara tetangga, negara luar itu mereka lebih maju karena memang dari sisi riset itu ya selain pendanaan ya betul-betul tidak ada duplikasi. Ya, kita boleh lihat lah. Mungkin nanti ada semacam buat penelitian pakai menggunakan meta analisis untuk meneliti penelitian yang ada. Jadi meneliti tentang skripsi-skripsi yang ada misalnya di Institut NIDA ini. Ya, jadi kita bisa clustering sebenarnya topik-topik apa saja yang sudah diteliti. Kemudian juga metode penelitian yang digunakan. Yang lebih mudah mungkin kalau yang S1 mungkin skripsi banyak banget ya karena sudah lama NIDA ini ya. Mungkin yang tesis ya. Tesis ini kira-kira dalam 3 tahun ke belakang itu topik utamanya itu apa, metode penelitian apa yang digunakan, jangan sampai nanti masuk ke tahun keempat, kelima dan seterusnya itu ada semacam duplikasi gitu. Jadi ilmu nggak berkembang, sayang sekali ya. Kenapa? Karena padahal pengembangan ilmu pengetahuan itu adalah dengan riset tentu saja, dengan objek penelitian, kemudian metode penelitian yang terbarukan. Misalnya ada standar untuk penelitian tesis misalnya, ya kalau Anda atau kalau seorang mahasiswa ingin mendapatkan nilai A, ya kalau dia kuantitatif berarti menggunakan SPSS di versi yang keberapa, versi yang mutakhir. Kemudian kalau dia menggunakan pendekatannya data kualitatif, maka kalau dia dapat nilai A, maka wajib menggunakan software, ya menggunakan perangkat lunak.
ya. Jangan sampai masih ada tulisan tesis ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Aduh, iya ini kayaknya mungkin dosen metode penelitiannya ya, mungkin di kampusan lah, bukan di NIDA gitu ya. Nah, itu menjadi hal yang sangat penting. Jadi negara tetangga, negara maju itu ya mereka kenapa berkembang karena memang dari sisi risetnya, terutama objeknya itu terus dikembangkan gitu ya. Jadi terus apa betul-betul stimulus untuk penelitiannya itu luar biasa. Padahal kalau kita sebagai seorang muslim tentu saja kan memiliki tadi ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis yang membawa kepada semangat untuk meneliti, semangat untuk mengembangkan dari sebuah ilmu pengetahuan. Saya kadang menginterpretasi dari sebuah hadis dari Nabi SAW, misalnya man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Kita bisa mengembangkan kata-kata torikon, ya, itu bukan hanya berjalan, tapi bahkan torikoh itu menjadi sebuah apa manhaj atau metode, ya. Bagaimana seseorang itu bisa sampai kepada ilmu, ya bukan hanya dengan berjalan ansih gitu ya, tetapi seseorang itu sampai kepada sebuah ilmu pengetahuan itu dengan menerapkan metode penelitian yang tepat. Nah, ini mahasiswa yang kalau stadium general ini kan baru ya, jadi dari sekarang harus belajar tentang how we can research on research methodology and quantitative, kualitatif, kemudian mix method, kemudian R&D, dan berbagai metode penelitian yang baru. Kenapa? Karena salah satu dari kunci penelitian, termasuk kalau kita ingin kolaborasi, tadi ketika kita ingin kolaborasi dengan tetangga kita saja, dari misalnya dari Malaysia, ini menggunakan deskriptif kualitatif, ya ampun udah ketinggalan zaman banget. Oh ini masih pakai etnografi, ya ampun itu abad ke-19, orang tuh sudah pakai virtual etnografi, sudah menggunakan berbagai software, bahkan menggunakan misalnya Julius AI untuk, jadi kalau ada dosen yang, oh ini pakai kuantitatif ya, ya pakai SPSS ya, ya ampun SPSS-nya bajakan lagi, jangan-jangan kalau kata Ustaz Ramlan ini kurang berkah nih, jangan-jangan nih bajakan gitu ya, pakai Julius AI lah yang dia itu gratis free gitu ya. Kemudian juga ada beberapa apa aplikasi juga yang memang betul-betul istilahnya membawa kepada apa ya istilahnya itu kemudahan bagi mahasiswa. Oke ya, jadi mempercepat transfer ilmu dan teknologi dari ranah akademisi ke masyarakat dan industri yang nantinya menciptakan solusi yang nyata. Jadi misalnya nih, oke lah, kita tidak bicara tidak bicara tentang dunia lebih luas. Kita bicara tentang Indonesia. Begitu banyak permasalahan yang dihadapi oleh, misalnya saya spesifik ke pendidikan agama Islam. Ya kebetulan saya home base saya di S2 Magister Pendidikan Agama Islam. Ya jadi kita sering diskusi dengan mahasiswa. Terlalu banyak masalahnya. Oke, berarti risetnya fokus di sana bagaimana pengembangan dari pendidikan agama Islam di Indonesia, itu di Bogor lah, di Parung Panjang gitu ya. Itu kan terus bisa dikembangkan. Kenapa sih metode penelitian apa yang dilakukan, pengembangannya bagaimana, ide dan gagasannya bagaimana, gitu ya. Nah itu menjadi sebuah keniscayaan untuk transfer ilmu dan teknologi ya. Oke, yang kedua adalah daya tarik global. Ingat ya, sebuah penelitian itu akan dalam arti itu laku dijual, bukan laku dijual ya. Sebuah topik penelitian itu akan dilirik oleh editor, reviewer, Scopus itu ketika dia locally ya, tapi juga globally gitu ya. Jadi kasus-kasus yang sifatnya itu lokal, tapi kemudian bisa diterapkan di berbagai wilayah secara global. Ya misalnya, saya kemarin membuat sebuah penelitian karena kebetulan lanjutan dari riset saya sudah hampir 10 tahun di Baduy misalnya, ya ketika bicara tentang pengembangan madrasah di Kampung Cicakal Girang itu, ya oke konteksnya memang sangat kecil di ujung istilahnya itu Banten sana gitu ya. Tapi kemudian ini ternyata banyak terjadi gitu ya, banyak terjadi. Ya kemudian riset saya yang terbaru juga ini tentang bagaimana media dan masyarakat lokal juga di Cipta Gelar misalnya, mereka walaupun masyarakat lokal tapi mereka punya TV ya, Ciga TV itu. Nah ini kan lokal gitu ya, tapi ternyata kalau kita lihat ke New Zealand dengan konflik suku Maori-nya, bukan konflik ya, artinya perjuangan suku Maori yang juga mereka ingin mendapatkan hak-haknya, ternyata sama di USA sendiri ketika orang-orang Indian ingin mendapatkan hak-haknya juga ternyata sama. Kemudian juga di berbagai
negara itu juga sama. Isunya itu lokal, tetapi kemudian dampaknya itu bisa global karena memang luas gitu ya. Ini menjadi sebuah daya tarik global ya. Scopus itu bukan hanya kita pengennya penelitian di Eropa, di USA, di Aussie, di New Zealand. Bukan itu, justru yang paling laku itu adalah saya juga pernah membuat sebuah penelitian tentang pluralisme masyarakat lokal juga gitu. Ternyata itu laku dalam artian itu dipublish di Scopus ya. Jadi ada unsur lokal yang kemudian memang itu dikembangkan ya, dan kita harus bangga dengan lokalisme tentu saja gitu ya. Jadi daya tarik ini akan meningkatkan daya tarik Indonesia sebagai pusat riset bagi peneliti dan talenta global, memicu pertukaran ide yang inovatif. Saya rasa ini menjadi sebuah keniscayaan ini ya. Tapi lokalnya jangan lokal-lokal ya, apa ecek-ecek itu janganlah gitu ya. Jadi ya mungkin kalau orang bilang itu think locally, act globally gitu ya, lebih kurang seperti itu. Kemudian partisipasi masyarakat, bagaimana memperluas partisipasi masyarakat dalam produksi pengetahuan ilmiah yang nantinya menciptakan ekosistem riset yang inklusif gitu ya. Jadi penelitian itu bukan hanya untuk kita saja gitu, bukan hanya untuk mahasiswa saja, tapi betul-betul memang ada manfaatnya untuk masyarakat. Misalnya satu riset kemarin saya dengan teman dari UNJ itu di Bogor ini, di Bogor ya, Kabupaten Bogor, ternyata kualitas dari guru MTS itu setiap tahun itu menurun, ada penurunan setiap tahun kemarin sampai 2024. Kenapa itu terjadi? Ya kayaknya kalau guru-guru udah bisa jawabannya sih, udah tahu jawabannya kayaknya gitu. Tapi kan kita bukan hanya satu, itu ke kualitatif, kita kan kuantitatif. Jadi seluruh Kabupaten Bogor, terutama guru-guru MTS-nya, kenapa kualitasnya itu dia itu turun, kenapa dia itu istilahnya itu mengalami penurunan. Kita riset tuh lebih dalam gitu ya, apa sebabnya nih, kenapa nih, dan sebagainya, sehingga kemudian bisa dicari identifikasi permasalahannya. Setelah itu kemudian kita bisa kembangkan menjadi sebuah penelitian. Ini partisipasinya. Peran pemerintah ini saya rasa saya tidak terlalu banyak ya. Kenapa? Karena menjadi hal yang penting. Mungkin lebih kepada tadi pun lebih banyak ke perguruan tingginya ya, karena memang itu sebuah lembaga sebuah lembaga riset gitu ya. Jadi BRIN juga sudah ada, kita di Kemenak juga penelitian juga cukup banyak sekali gitu ya. Kemudian juga lembaga-lembaga itu juga cukup banyak. Artinya penelitian kemudian publikasi ya sekarang itu kan banyak sekali gitu ya, banyak sekali yang memang bisa dikembangkan. Ya, jadi betul-betul akademisi, betul-betul pemikir ya, apa sih sebenarnya yang dihadapi oleh umat Islam, pendidikan agama Islam Indonesia itu cukup banyak sekali, sehingga tidak cukup waktu kita gitu, hidup kita itu bahkan tidak cukup untuk menyelesaikan itu. Makanya we stand in the shoulder of giant. Nah, itu hal yang cukup penting. Oke, kemudian peluang masa depan dan inovasi tadi ya. Kebetulan saya mengajar juga untuk inovasi, pengembangan kurikulum dan untuk media dan juga sumber pembelajaran PA ini menjadi hal yang penting, bagaimana pengembangan risetnya itu berbasis eko inovasi. Ya, jadi ekonomi nggak usah tadi, nggak usah bicara jauh-jauh. Kalau misalnya ke Jakarta itu ada orang Jakarta yang ngurusin, ke KL itu orang KL yang ngurusin, ke USA orang USA yang ngurusin, ke Europe orang kita Europe ngurusin Bogor aja gitu ya, riset mendalam tentang Bogor gitu ya. Kemudian ya Parung Panjang itu gimana nih, masa kan permasalahannya begitu banyak gitu. Tapi kemudian ternyata isunya juga sama. Misalnya kami KKM itu biasa di wilayah Sukaraja, Kecamatan Sukaraja, dekat ke Gunung Gelis sana. Ya kalau kita lihat di sana kayak sama ya, kan di Parung Panjang juga orang lebihnya sama tuh. Kalau di daerah Gunung Gelis itu gunung, bukitnya, sawah sawahnya, kemudian sungainya itu udah dikuasai sama orang asing, bukan orang asing ya, artinya orang Jakarta lah gitu ya. Bukan penduduk lokal. Penduduk lokal itu tinggalnya cuma di pojok, pinggir. Kemudian kemarin sempat satu kampung itu 2 RW itu banjir gara-gara rumahnya itu got dari perumahan yang mewah itu ke situ. Wah, ini kayaknya memang mau ditenggelamkan kayaknya nih.
Itu juga masalah sosial. Pendidikannya juga sama. Ketika kita di sana, waduh ini judi online-nya, game online-nya itu sudah menjadi sebuah kebiasaan. Belum lagi pendidikan, tingkat kesadaran pendidikannya itu juga sangat kurang. Sudah yang kuliah ternyata kualitas dari pendidikannya juga kurang. Ini mungkin agak sedikit kritik gitu bagi kita gitu ya. Nah, oke, itu hal yang sangat penting. Jadi komersialisasi hasil riset ini kadang juga terjadi, hilirisasi inovasi dan juga nantinya menjembatani kesenjangan antara penemuan dan aplikasi pasar. Tadi ya, jadi sebuah penelitian mestinya memang berangkat dari permasalahan ya, academician problem ya, or maybe social problem. Nah, itu bisa menyelesaikan, tapi kemudian isunya juga bisa ke internasional, itu menjadi hal yang sangat penting. Pemanfaatan AI dan big data, kita sudah sangat terbuka sekarang. Ya, jangan sampai dosen itu mahasiswa itu lebih pintar dari dosen. Sekarang itu membuat buku ya, ini Pak Ustadz Ahmad Haris nih ya, yang udah tahu membuat buku 200 halaman itu cuma 1 jam selesai. Ya, saya coba kemarin bikin tesis itu ya 2 jam, 2 jam setengah itu selesai. Gitu ya. Jadi, aduh cepet banget gitu ya, itu luar biasa sekali gitu ya. Dan dosen itu jangan sampai Turnitin ya gampang diakali gitu ya. Kemudian dihumanize di Zero GPT juga sangat mungkin juga gitu ya. Jadi itu menjadi permasalahan yang mestinya kita memang lebih terbuka. Mungkin kita nanti bisa diskusi banyak ya. Ini kayaknya Pak Ustadz Azhar kayaknya sudah hadir belum ya? Sudah WA ke saya. Nanti khawatir waktunya nanti kita lebih banyak diskusi sebenarnya ya. Oke, satu lagi, ini bagaimana kesimpulan dari diskusi saya ini. Jadi bagaimana sebenarnya penguatan riset Indonesia di kancah internasional itu memerlukan jelas kolaborasi bersama yang berkelanjutan. Jadi bukan hanya selesai conference kemudian diterbitkan sudah, tapi itu harus terus menerus dan kita kembangkan. Kemudian fokus peningkatan kapasitas, ya fokus utamanya adalah peningkatan dari kapasitas SDM, pengembangan infrastruktur, kemudian juga bagaimana perluasan jejaring global. Jadi ada istilah bagaimana kita menguatkan dari kredibilitas kita, kemudian kita kembangkan juga konektivitas kita. Itu penting ya. Jangan sibuk koneksi tapi ternyata kredibilitinya kurang. Ya credibility tapi ternyata konektivitasnya kurang. Oke. Oh, sudah hadir ya Prof Azhar. Ya, Masya Allah nih. Saya nggak perlu lama kalau sudah ada Prof Azhar saja jadi. Ya, beliau dari 2016, Masya Allah, luar biasa sekali. Barakallahu fiik. Terakhir, ya wujudkan Indonesia sebagai pusat inovasi. Ya, ini sebuah visi ke depan. Ya, walaupun kita mungkin beberapa langkah di belakang Malaysia ini ya, dari sisi riset, publikasi, dan sebagainya. Tapi kita yakin mestinya kita sama-sama bisa mengembangkan penelitian. So, untuk para mahasiswa, ketika mulai dari belajar, ini mungkin kan kalau studi bencana kan biasanya awal ya, termasuk dengan semester baru, awal pastikan kita tuh memang punya mindset itu untuk belajar, untuk meneliti, untuk mendapatkan ilmu, ya sesuai dengan bidangnya, misalnya pendidikan agama Islam. Ya, nah itu kita kuatkan dulu semangat untuk meneliti, publikasi. Setelah itu baru kita banyak sekali kampus itu kan NIDA ini kan punya banyak sekali koneksi sehingga kemudian bisa dikembangkan dan we can discuss about our international collaboration. Thank you very much for your attention. Yakfimini jazakallahu khairan wa jazakumullahu khairan. Alhamdulillahirabbil alamin. Nanti kita akan diskusi. Saya tutup dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sekali lagi terima kasih Bapak Dr. Abdurrahman.